Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad Abdullah wa rasuluh as-safi an kulli khalqi wa habibihi wa khatami anbiya'i al-mahsus fi maqamil mahmudi fil ayyamil mashhud alladhi jumi'a fihi anbiya'ihi tahta liwa'ihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi liqa'ihi. Amma ba'du. Pemirsa NU Channel rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan kekuasaannya kepada hambanya, seorang Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan mengisra dan mi'rajnya seorang hamba yang mulia, yakni junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya minal masjidil haram, dari Masjidil Haram di kota Mekah, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjid Aqsa di Palestina, yang telah memberkahi sekelilingnya sekaligus untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ini menunjukkan suatu paradigma bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu, termasuk sesuatu yang tidak mungkin bisa dicerna oleh akal syariah, oleh akal pikiran manusia. Maka untuk itu, untuk Isra Mi'raj ini perlu dipahami dengan di samping syariah juga dengan akidah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada hambanya bahwa hamba dalam Al-Quran hanya khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gelar hamba itu adalah suatu gelar kemuliaan, suatu gelar kehormatan yang hanya disandang oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa hamba itu adalah seorang yang betul-betul mengabdi dengan ikhlas tanpa pamrih, tanpa ada supaya. Ketika orang beribadah kemudian dia supaya, berarti dia itu pamrih, berarti dia mengharapkan selain Allah. Dan seorang hamba itu betul-betul mengabdi beramal soleh, dasar tujuannya tidak ada lain, hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu mengutamakan Allah, antakuna kalimatullahi al-ulia, selalu Allah yang diutamakan, selalu Allah yang menjadi tujuan, lain itu tidak. Maka hamba di situ adalah suatu gelar yang tinggi yang hanya disandang oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Isra Mi'raj itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul menunjukkan bahwa manusia lemah, bahwa manusia tidak mampu berbuat apapun melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempekerjakan semuanya. Kalau Allah mau, apapun bisa. Kalau Allah berkehendak,
tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kalau Isra Mi'raj kita cerna dengan akal pikiran manusia yang terbatas ini, maka mereka nggak mungkin akan sepenuhnya percaya. Maka ketika Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, Rasulullah sempat bingung untuk menjelaskan kepada umat, dalam hal ini kaum Quraisy. Namun ini tetap harus dijelaskan, harus diutarakan oleh Rasulullah tentang pengalaman atau kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah menyampaikan pengalamannya yang tadi malam, perjalanan dari Mekah ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian langsung ke naik Mi'raj sampai ke Mustawa, langsung ketemu Allah. Dan sebelum subuh sudah berada lagi di kota Mekah. Kalau saja orang-orang ini tidak mencerna dengan hati yang jernih, dengan hati yang betul-betul yakin kepada Allah, maka sulit untuk dipercaya. Maka ketika Rasulullah menyampaikan, semuanya pun menolak. Tapi ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yakni Abu Bakar Siddiq, yang membenarkan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka untuk itu As-Siddiq adalah suatu gelar yang disandang oleh Abu Bakar Siddiq, langsung adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Karena waktu itu ketika Nabi menyampaikan itu, tidak ada satu orang pun yang percaya, melainkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan tegas dan yakin bahwa beliau percaya apa yang sudah dialami oleh Rasulullah SAW dengan Isra Mi'rajnya itu. Lalu apa hikmah yang ada dalam Isra Mi'raj ini? Bahwa kita harus paham bahwa kita manusia diciptakan Allah, dibentuk dengan bentuk yang sempurna, dengan bentuk yang baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian dimuliakan oleh Allah dan diatur. La fa'ila illa huwa. Dalam posisi ini kita sebagai manusia tidak mampu berbuat apa-apa tanpa diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebetulnya akhlak. Jadi orang ketika mau berakhlak ya harus betul-betul paham bahwa kita ini tidak mampu berbuat apa-apa tanpa diapa-apakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La fa'ila illa huwa. Tidak ada yang pekerjakan kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa NU Channel yang berbahagia. Kemudian apa oleh-oleh yang dibawa Rasulullah ketika sampai ketemu Allah? Tidak ada lain adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada Nabi besar Muhammad dan umatnya. Karena sholat ini adalah merupakan satu pondasi daripada amal ibadah. Bahkan nanti pertama kali manusia dihisab, yakni sholat. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholah. Pertama kali yang dihisab, yang ditanya ya sholat itu sendiri. Lah sholat di sini kembali kepada predikat hamba tadi. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu, anak istrimu untuk sholat. Wastabir 'alaiha. Sholat itu tidak ada tujuan lain semata-mata menjalankan perintah Allah. Itu wastabir 'alaiha, bersabar. La nas'aluka rizqan, dan kami sekali-kali tidak pernah minta kamu sholat untuk urusan rezeki. Ini Allah menegaskan nih, la nas'aluka rizqan.
Kata Allah, kami tidak pernah perintahkan kamu sholat untuk urusan rezeki. Akan tapi nahnu narzukuka, karena aku Allah, karena kami Allah telah menjamin rezekimu. Wal aqibatu lit taqwa, maka beruntunglah bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa dalam arti bahwa orang atau yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Lebih dalam lagi, takwa itu adalah yada'a ma haka fisad, yakni hati yang selalu hubungan kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, la yablughul abdu haqiqatat taqwa. Tidaklah mencapai seorang hamba kepada derajat takwa, kepada hakikat takwa, hatta yada'a ma haka fisad, sehingga hatinya senantiasa hubungan kepada Allah, sender kepada Allah. Inilah hakikat daripada takwa. Mudah-mudahan dengan hikmah daripada Isra Mi'raj ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW selalu beramal dengan ikhlas. Amal ikhlas adalah amal soleh. Amal soleh itu adalah amal yang tidak kecampuran apapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran wa dumtum bil khairi wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.